Shalom adik-adik, apa kabarnya semua? Nah, ketemu lagi nih sama Cici Yesi di renungan kali ini. Di renungan kali ini, Cici akan bercerita mengenai Tuhan Yesus yang mendengarkan doa Raja Hizkia. Jadi, pada saat itu, Raja Israel itu dipimpin oleh seorang raja yang bernama Raja Hizkia. Raja Hizkia ini adalah seorang yang taat dan setia kepada Tuhan Yesus. Akan tetapi, pada saat itu Raja Hizkia itu terkena sakit yang sangat amat parah. Nah, adik-adik udah pernah dengar belum kisahnya? Kalau belum dengar, coba baca dulu yuk Alkitabnya di 2 Raja-Raja pasal 20. Oke, adik-adik boleh pause dulu videonya, terus baca Alkitabnya, nanti lanjutin lagi videonya. Oke? Nah, sekarang kalau adik-adik udah baca, Cici akan bercerita lagi nih biar adik-adik makin paham dan makin ingat sama cerita Raja Hizkia. Jadi Raja Hizkia ini pada saat itu dia sedang sakit, bahkan sampai hampir mati. Kemudian datanglah seorang nabi Tuhan, yaitu Nabi Yesaya, untuk menyampaikan perkataan Tuhan kepada Raja Hizkia. Adik-adik tahu perkataannya apa? Nabi Yesaya bilang ke Raja Hizkia, kalau Raja Hizkia ini akan mati dan tidak akan sembuh lagi. Mendengar perkataan Nabi Yesaya, Raja Hizkia itu sedih banget. Bahkan Raja Hizkia menangis dan berdoa sama Tuhan untuk minta disembuhkan. Raja Hizkia itu berdoa sampai benar-benar hancur banget hatinya dan dia minta sama Tuhan ya untuk Tuhan Yesus tolong dan sembuhin Raja Hizkia dari sakitnya yang pada saat itu. Lalu Tuhan Yesus itu mendengar seruan Raja Hizkia dan Tuhan menyuruh Nabi Yesaya untuk bertemu kembali dengan Raja Hizkia dan menyampaikan bahwa Tuhan Yesus akan menyembuhkan Raja Hizkia, bahkan menambahkan umurnya 15 tahun lagi. Wah, baik banget ya Tuhan kita. Gak cuma itu, gak cuma menyembuhkan dan menambah umurnya Raja Hizkia aja, tapi Tuhan Yesus juga berjanji untuk melepaskan Raja Hizkia dan kotanya dari tangan Raja Asyur. Serta Tuhan Yesus juga berjanji akan memagari kota Raja Hizkia sampai selama-lamanya. Akhirnya Nabi Yesaya menyampaikan perkataan Tuhan itu kepada Raja Hizkia, dan Raja Hizkia itu bersuka cita. Raja Hizkia itu senang banget. Dan adik-adik tahu kenapa Tuhan Yesus sampai melakukan itu? Karena Raja Hizkia adalah raja yang takut akan Tuhan dan setia banget sama Tuhan Yesus. Kemudian Nabi Yesaya juga berkata ke Raja Hizkia, kalau Nabi Yesaya ini memerintahkan ambil sebuah kue ara dan taruh di penyakit barahnya Raja Hizkia, maka Raja Hizkia akan menjadi sembuh. Kemudian Raja Hizkia melakukan hal itu, hal yang diperintahkan oleh Nabi Yesaya, dan Raja Hizkia bisa sembuh dari sakitnya itu. Lalu Raja Hizkia itu bertanya, terus tanda apa yang Tuhan akan kasih ke saya bahwa saya itu akan beneran sembuh, kemudian umurnya akan ditambahkan, lalu kerajaannya akan dilindungi Tuhan selalu. Terus Nabi Yesaya bilang, tandanya adalah bayang-bayang akan mundur ke belakang 10 tahun. Kayaknya nggak mungkin deh bayang-bayangan itu bisa mundur. Yang ada bayangan itu maju, udah nggak mungkin gitu kalau misalnya bayangan itu bisa mundur. Tapi ternyata Tuhan benar-benar melakukan itu. Artinya apa? Tuhan kita adalah Tuhan yang menepati setiap janji-janjinya. Maka sampai pada akhir hidupnya pun kerajaan dan keturunannya Raja Hizkia itu dipelihara Tuhan Yesus sampai Raja Hizkia. Oke, dari kisah ini kita tahu bahwa kita harus selalu setia dan dengar-dengaran sama Tuhan. Jika dengan begitu, maka percaya kalau Tuhan Yesus itu akan selalu menolong kita dalam keadaan susah, dalam keadaan senang, dalam keadaan sakit, dalam keadaan apapun. Tuhan Yesus itu adalah Allah yang setia dan akan selalu menolong kita. Oke, jadi adik-adik ingat ya, kalau adik-adik butuh apa-apa, kalau adik-adik lagi sakit, lagi kesusahan, ingat apa? Berdoa sama Tuhan, minta pertolongan Tuhan, maka Tuhan Yesus akan menolong kita semua. Oke, renungannya sampai sini. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Kau sudah mengingatkan kami tentang kisah Raja Hizkia yang udah Tuhan Yesus tolong, dan Tuhan Yesus sudah melakukan mukjizat kepada Raja Hizkia. Kami percaya Tuhan Yesus juga akan melakukan hal yang sama ketika kami setia, dan ketika kami minta pertolongan Tuhan, Tuhan pasti akan menolong kami. Kami mau belajar lebih setia, dan kami mau belajar
untuk selalu mengandalkan Tuhan dalam setiap situasi kami. Kami serahkan kehidupan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sampai ketemu di renungan selanjutnya. God bless you.